Progress. Oke, ini sekarang saya akan menjelaskan untuk buku acuan yang digunakan. Untuk buku acuan yang digunakan, yaitu kita menggunakan buku Siapa Berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Sekarang saya akan menjelaskan definisi kata sejarah. Sejarah memiliki tiga makna utama dalam KBBI. Yang pertama, asal-usul atau keturunan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang sering disebut sebagai riwayat atau tambo. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian mengenai peristiwa dan kejadian masa lampau yang juga dikenal sebagai ilmu sejarah. Sejarah dalam bahasa asing. Hubungan antara sejaratun atau pohon dengan asal kata sejarah adalah karena pohon memiliki akar, batang, ranting, dan daun yang mengembangkan susul. Sejarah menurut seorang sejarawan, G. Bain, sejarah adalah semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Menurut Robin Williams, sejarah adalah studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan lingkungannya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Tiga kata kunci frasa mengenai ilmu sejarah yaitu peristiwa masa lalu, kajian ilmiah, pembelajaran untuk masa kini dan masa depan. Sekarang ada tiga konsep utama dalam sejarah. Yang pertama ialah manusia. Pengertiannya adalah manusia adalah subjek sekaligus objek dalam sejarah. Artinya manusia menciptakan peristiwa sejarah dan juga mengalami peristiwa itu. Detail penggolongannya yang pertama yaitu tokoh individu seperti Soekarno-Hatta, Kartini, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok atau masyarakat seperti nasionalis, rakyat Indonesia, tentara, dan lain-lain. Lalu ada peran manusia dalam sejarah. Yang pertama menjadi penggerak perubahan, dua membentuk kebudayaan, pemerintahan, dan peradaban. Tiga, contoh dalam sejarah. Satu, perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan. Dua, aksi masyarakat menuntut kemerdekaan dan atau perubahan. Sekarang konsep ruang. Pengertian ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah, bisa berupa lokasi geografis seperti kota, negara, wilayah, atau kawasan tertentu. Detail penggolongannya yang pertama yaitu ruang geografis lokal, contohnya Jakarta atau Surabaya, ruang regional, contohnya Indonesia, ruang global atau internasional, contohnya perang dunia berdampak global. Fungsi dalam sejarah, yang pertama mempengaruhi peristiwa, misalnya lokasi strategis menyebabkan penjajahan, yang kedua menjadi saksi sejarah, contohnya kota, monumen, atau bangunan. Lalu yang terakhir ada contoh dalam sejarah. Contoh pertamanya adalah proklamasi terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu contoh kedua, perang di Ponorogo banyak terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sekarang konsep yang terakhir yaitu konsep waktu. Pengertian waktu adalah dimensi kapan suatu peristiwa sejarah terjadi. Ini mencakup urutan peristiwa dan perubahan zaman. Detail penggolongannya yang pertama adalah kronologis, urutan waktu sebelum dan sesudah. Yang kedua, periodisasi pembagian zaman dalam sejarah, zaman kolonial, kemerdekaan, reformasi, dan lain-lain. Lalu ada fungsi waktu dalam sejarah yang pertama untuk menyusun peristiwa secara beruntut, membantu memahami hubungan sebab akibat antara peristiwa. Lalu contoh dalam sejarahnya yang pertama yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945, yang kedua Orde Baru dari 1966 sampai 1998, dan yang terakhir Reformasi yaitu 1998.
Lalu serangan umum 1 Maret 1949 berdasarkan penggolongan dari masing-masing konsep yang ada. Berdasarkan konsep manusia. Yang pertama, tokoh utamanya yaitu Letko Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono X, maaf, IX, lalu Jenderal Sudirman, dan yang terakhir rakyat Yogyakarta. Lalu lokasi utamanya yaitu kota Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, lalu ruang strategis Yogyakarta sebagai pusat pemerintah Republik Indonesia waktu itu, ruang simbolis keberhasilan merebut kota selama 6 jam membuktikan bahwa TNI masih kuat dan aktif. Makna ruang menunjukkan pada dunia bahwa wilayah Republik belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Dan yang terakhir menjadi simbol perlawanan dan eksistensi Republik Indonesia. Serangan umum 1 Maret 1949 berdasarkan penggolongan dari masing-masing konsep yang ada. Tanggal terjadi. Kejadian ini terjadi tanggal 1 Maret 1949 pukul 6 WIB. Konteks waktu. Terjadi dalam masa agresi militer Belanda yang kedua yang terjadi dari Desember 1948 sampai Juli 1949. Presiden dan wakil presiden saat itu dikawal oleh Belanda dan pemerintah bergerak dalam bentuk pemerintahan darurat. Signifikan waktu. Serangan ini berlangsung selama 6 jam, dan setelahnya TNI kembali ke hutan untuk melakukan perang secara gerilya. Serangan ini menjadi titik balik penting yang mendukung posisi Indonesia dalam diplomasi internasional, terutama di PBB. Dua cara berpikir sejarah. Yang pertama adalah diakronik. Diakronik adalah sebagai sesuatu yang melintasi ataupun melampaui batas nol. Yang kedua adalah sinkronik. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa berkaitan, mencoba melihat lebih dalam antara satu hal dengan hal yang lain dalam satu peristiwa. Perbedaannya adalah kalau diakronik ini melihat peristiwa sejarah sebagai sebuah alur cerita dari waktu ke waktu secara beruntun ataupun berurutan. Sinkronik hanya fokus pada satu waktu tertentu saja. Kedua cara ini saling melengkapi satu sama lain. Diakronik membuat kita mengerti alur kenapa serangan 1 Maret bisa terjadi dan apa saja sih dampaknya. Sementara sinkronik membuat kita mengerti detail jalannya peristiwa di hari itu. Lalu adalah kisaran garis waktu dan sinkronik utama. Kisaran garis waktu. Pada 11 Desember 1948, Belanda menyatakan bahwa mereka tidak mau lagi berunding dengan Republik. Namun, beberapa hari setelah itu, tepatnya 19 Desember 1948, Belanda menyerang lagi Yogyakarta lewat agresi militer kedua. Ibu kota RI berhasil diduduki oleh Belanda pada saat itu, dan para pemimpin penting seperti Soekarno dan Hatta berhasil mereka tangkap. Lalu di akhir Desember 1948 sampai Februari 1949, pasukan TNI tetap bergerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Mereka bergerak dari desa ke desa meskipun kondisi sangat berat. Pada 1 Maret 1949, pasukan TNI melancarkan serangan umum di Yogyakarta dan berhasil menduduki kota itu selama sekitar 6 jam. Lalu, sinkronisasi utama. Sinkronisasi utama adalah ketika Belanda menolak berunding pada 11 Desember 1948 dan langsung berkaitan dengan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Setelah Yogyakarta berhasil diduduki oleh Belanda pada saat itu, banyak sekali negara-negara yang mengira bahwa Indonesia sudah kalah karena yang mereka tahu itu ibu kota kita sudah dikuasai dan Belanda mengumumkan bahwa republik tidak ada lagi. Namun ternyata di balik itu, Jenderal Sudirman tetap bergerilya. Dari situlah muncul serangan umum 1 Maret 1949 yang menjadi puncak pembuktian kepada dunia bahwa Republik Indonesia masihlah ada.
Deskripsi serangan umum 1 Maret 1949 dengan skema pohon sejarah. Bagian akar dibagi dua, yaitu umum dan khusus. Umum merupakan salah satu bukti perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Upaya ini untuk membantah propaganda Belanda yang menyatakan Indonesia telah bubar dan tidak memiliki kekuatan lagi setelah agresi militer Belanda kedua, dan juga jatuhnya Yogyakarta pada Desember 1948. Akar khusus yaitu bermula ketika Belanda melanggar perjanjian Renville dan melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 yang mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta. Yang kala itu merupakan ibu kota Republik Indonesia yang jatuh ke tangan Belanda. Belanda mempropagandakan bahwa Indonesia hancur dan tak punya tentara. Lalu melanjutkan agresi militer kedua dengan menduduki Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Batang diakronik. Serangan umum 1 Maret terjadi karena merespon atas agresi militer Belanda kedua yang menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran utamanya saat itu. Hal itu terjadi karena Yogyakarta pada saat itu tuh punya kayak punya stasiun radio gitu yang bisa menginfokan ke seluruh wilayah. Dan saat itu Yogyakarta adalah juga ibu kota Indonesia, dan karena situasi Jakarta yang belum aman setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Itulah yang disebabkan Yogyakarta menjadi ibu kotanya. Dan pada 19 Desember 1948, Belanda melanggar perjanjian Renville dan melancarkan agresi militer kedua, di mana mereka berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin Republik Indonesia. Sebagai balasannya, bangsa Indonesia melancarkan serangan umum 1 Maret 1949 yang berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan dan juga semangat perjuangan. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di mata internasional, tetapi juga diiringi dengan kecaman global terhadap tindakan Belanda. Nica, atau yang lebih dikenal sebagai Netherlands Indies Civil Administration, tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa ini. Namun, Nica turut mendukung adanya agresi militer Belanda kedua. Lalu, bagian sinkronik. Sejak dimulainya agresi militer Belanda pada 19 Desember 1948, ia mencakup pendudukan Yogyakarta serta penangkapan para pemimpin Republik. Serangan 1 Maret 1949 menjadi bukti kemampuan militer Indonesia yang masih dimiliki dan dengan dukungan luar biasa dari rakyat. Secara sinkron, kedua peristiwa ini saling berkait dalam periode yang sama. Di sana, agresi Belanda berusaha membagi Republik baik secara politik maupun militer. Sementara serangan balik yang dipimpin oleh Kolonel Soeharto dengan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam yang pada gilirannya menggoyahkan posisi Belanda dan juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia di dunia. Itu bukan sekedar pembalasan strategis terhadap agresi untuk memberitahu dunia tentang keberadaan Republik dalam konteks perang dan pengawasan global, tetapi juga cara untuk menegaskan dan menekankan posisi Republik. Lalu ada juga berbagi dari konsep manusia, waktu, dan ruang. Untuk konsep manusia dibagi menjadi dua, utama dan pendukung. Tokoh utamanya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Jenderal Sudirman. Pendukungnya adalah Dr. Wilyadkar Hutagalung, Bambang Sugeng, Letkol Sarbini Marto Diharjo, Kolonel Gatot Subroto, Ali Budiarjo, Kolonel Tahi Bunar Simatupang, dan Sutarjo Karto Hadikusumo. Konsep waktu dibagi menjadi dua, absolut dan relatif. Waktu absolutnya adalah 1 Maret, di mana dimulainya tepat pukul 6 pada pagi hari, lalu relatifnya setelah terjadinya agresi militer Belanda kedua.
Konsep ruang juga dibagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Absolutnya ada di Malioboro, sektor barat, sektor timur, sektor utara, dan juga sektor selatan. Sementara relatif berada di Yogyakarta. Selanjutnya ini adalah ranting berbuah, di mana dampak dari sebuah peristiwa yang pada umumnya kita akan membahas. Nah, dalam 3 bidangnya itu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, di politika itu menjadi bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan masih kuat dengan melakukan serangan gerilya dan serangan 1 Maret 1949. Yang di ekonominya itu memberi semangat rakyat untuk tetap bekerja dan mendukung perjuangan meski kondisi pada zaman itu ekonomi itu sedang sulit. Dan di sosial budayanya itu meningkatkan semangat juang rakyat untuk mengalahkan Belanda. Selanjutnya berdasarkan detail tahap-tahapan penelitian sejarah. Ada 4, yakni yang pertama tentang heuristik. Heuristik itu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait topik yang sudah ada. Kami mengambil cerita serangan umum 1 Maret 1949 yang berjudul Siapa Berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang ditulis oleh Bathara R. Hutagalung dan diterbitkan pada tahun 2022. Yang kedua adalah kritik, di mana kritik ini dibedakan menjadi 2, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal ini adalah proses menilai kredibilitas atau keterpercayaan isi suatu sumber sejarah dengan cara menganalisis makna kata, pernyataan, logika, dan juga maksud penulis. Selanjutnya adalah kritik eksternal. Kritik eksternal ini merupakan tahap menilai keaslian suatu sumber sejarah, yaitu apakah sumber itu benar-benar asli, bukan palsu, bukan salinan yang sudah diubah, serta memeriksa identitas luarnya, seperti penulis, penerbit, tahun terbit, bentuk fisik, dan asal sumber. Selanjutnya di kritik internal. Nah, di kritik internal ini, apa yang dimaksud dengan penulis dengan setiap kata atau pernyataan dalam data? Nah, yang dimaksud penulis itu kayak serangan umum 1 Maret 1949 itu adalah aksi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia itu masih ada. Nah, seberapa jauh penulis dapat dipercaya? Bathara R. Hutagalung adalah seorang sejarawan dan beliau juga menulis beberapa buku seperti Mengapa Inggris Membom Surabaya dan juga buku berjudul Indonesia Tidak Pernah Dijajah, Membangun Bangsa dan Jati Diri Bangsa. Selanjutnya ini adalah kritik eksternal. Apakah data awal telah diubah baik sengaja atau tidak? Sengaja dengan menyalinnya. Bathara R. Hutagalung ini tidak mengubah apapun. Dan yang kedua, apakah dokumen itu asli atau salinan? Buku itu asli, bukan salinan, karena diterbitkan oleh Indokam pada tahun 2022. Yang ketiga ada interpretasi, di mana interpretasi itu merangkai fakta-fakta yang sudah ada, di mana serangan umum 1 Maret 1949 ini adalah aksi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI di bawah pimpinan Letkol Soeharto dengan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono XI untuk merebut kembali kota Yogyakarta dari pimpinan Belanda, yang berlangsung hanya 6 jam tetapi dapat berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia itu masih ada. Yang keempat itu tentang historiografi, di mana fakta-fakta yang dikumpulkan, dikritik dan diinterpretasi kemudian disajikan dalam bentuk yang logis, sistematis, dan bermakna. Dan sejarah mengenai serangan umum 1 Maret 1949 ini termasuk tentang eksplanatif, di mana menjelaskan peristiwa dengan menekankan sebab akibat ataupun hubungan logis. Contohnya seperti pada 1 Maret 1949, tentara Indonesia menyerang kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda. Serangan ini hanya berlangsung 6 jam, tapi berhasil menunjukkan bahwa Indonesia itu masih kuat. Peristiwa ini membuat semangat rakyat bangkit lagi dan membuat dunia tahu bahwa Indonesia itu belum kalah, sehingga Belanda akhirnya mau berunding. Dan ini adalah beberapa sumber yang kami pakai. Sekian dari kami, terima kasih.